Selamat jumpa kembali dengan saya Muhammad Imron. Kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah atau sebelumnya kita sudah belajar tentang integral tertentu. Mari sekarang kita gunakan penerapannya untuk yang pertama kita menentukan luas daerah. Menentukan luas daerah. Ya. Oke. Uh, Luas daerah di bawah kurva. Ya. Sekarang kita mau menentukan luas daerah di bawah kurva dan di atas sumbu X. Jadi kurvanya juga ada di atas sumbu X. Ya. Luas daerah antara kurva dengan sumbu X, tapi kurvanya di atas sumbu X, dan dibatasi oleh kanan dan kirinya, ya, antara X sama dengan A dan X sama dengan B. Ya. Sini diketahui fx-nya lebih dari 0, artinya fungsi itu ada di atas sumbu X. Ya. Kemudian pada intervalnya antara A sampai B, ya, sehingga luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx dan sumbu X antara X sama dengan A dan X sama dengan B bisa ditentukan oleh integral tertentu ini, ya. Jadi langsung aja ke contoh soalnya. Ini ada kurva fx sama dengan X pangkat 3 min 2X plus 4, ya, bentuknya seperti ini, ya. Kita akan mencari luasan di bawah kurva ini, di atas sumbu X, dan dibatasi oleh X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Nah, antara X sama dengan min 1 sampai X sama dengan 3. Nah, fungsinya ini X pangkat 3 min 2X plus 4, ya. Sehingga untuk menentukan luasan ini, ya, kalau kita pakai rumus segitiga dan lain sebagainya kurang tepat, ya, karena ini kurvanya halus, ya, smooth, ya, smooth, lengkung-lengkung gitu, ya. Jadi kita gunakan integral yang tepat kita bisa lakukan, ya. Oke. Luas seperti tadi sudah dikemukakan di sebelumnya, ya, bahwa luasan bisa kita pakai integral tertentu fx dx a sampai b, ya. Interval x-nya dari a sampai b, ya. Fx-nya apa? Fx-nya ini tadi x pangkat 3 min 2x plus 4, ya. Kita masukkan integral x pangkat 3 min 2x plus 4 dx, ya, dari min 1 sampai 3, ya. Integralnya x pangkat 3 adalah x seperempat x kuadrat, seperempat x pangkat 4. Integralnya min 2x adalah min x kuadrat. Integralnya 4 adalah 4x. Sehingga seperempat x pangkat 4 min x kuadrat ditambah 4x. Ya. Dan kita kasih tanda di sini min 1 sampai 3. Ya. Kemudian kita substitusi 3, ya, dikurangi dengan fungsi ini disubstitusikan 1, ya. 1 disubstitusikan ke fungsi ini, ya. Seperti penghitungan integral tertentu biasa, ya. Seperempat kali 3 pangkat 4 dikurangi 3 kuadrat tambah 4 kali 3, ya, dikurangi dengan, ya, seperempat kali min 1 pangkat 4 dikurangi min 1 kuadrat ditambah 4 kali min 1, ya. Yang ini hasilnya 3 pangkat 4 itu ada 81, ya, per 4 dikurangi 9 ditambah 12, ya. Kemudian dikurangi lagi dengan ini min 1 pangkat 4 itu hasilnya 1, jadi seperempat. Ini min 1 kuadrat itu 1, seperempat dikurangi 1 dikurangi 4, ya. Seperempat min 1 min 4, ya. Hasilnya adalah ini 93 per 4 dikurangi yang ini adalah plus, ya, karena ini hasilnya min, ya, dikurangi dengan min hasilnya plus 19 per 4, ya. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 112 per 4, ya. 112 per 4 itu sama dengan 28. Jadi luasan daerah yang dihasilkan adalah
28 satuan luas, ya. 28 satuan luas. Ya, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ya, tentukan luas daerah antara kurva fx sama dengan 2x min 9 dan sumbu x, ya, antara x sama dengan 0 dan x sama dengan 3. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini kurvanya y sama dengan 2x min 9 berada di bawah sumbu x. Ingat ya. Sekarang bagaimana jika luasannya ada di bawah sumbu x? Kita akan mencari luasnya dengan rumusan yang sudah kita pakai tadi, ya. Integral apa? 2x min 9, ya, antara 0 sampai 3. A dan B nya, A nya 0, B nya 3, ya, 0 sampai 3. Integralnya adalah x kuadrat min 9x, ya. Dari 0 sampai 3 kita substitusi ke sini, 3 kuadrat dikurangi 9 kali 3 dikurangi 0 kuadrat dikurangi 9 kali 0. Hasilnya adalah 9 min 27, ya, dikurangi 0, ya. Sehingga menghasilkan min 18, ya. Nah, di sini terlihat hasilnya adalah negatif, padahal kita mau mencari sebuah luasan, ya. Luasan itu tidak mungkin bernilai negatif, ya. Maka rumus untuk luas daerah di bawah sumbu x, ya, pada interval x sama dengan A dan x sama dengan B, kita ganti, ya, menjadi, ya, seperti ini, ya. Luas sama dengan min integral fx dx dari A sampai B. Kedepannya dikasihkan nilai min, ya, atau negatif. Sehingga nanti kalau ini negatif, ya, hasil dari integral ini negatif berarti menjadi positif, ya. Min dari min 18, ya kan? Ya, jadi hasilnya adalah 18. Atau ini berdasarkan teorema sebelumnya, ya, pada bahasan integral tertentu, pada teorema sebelumnya ini bisa diganti, ya, negatifnya hilang, tapi apa? Nah, batas atas dan batas bawahnya ini ditukar, ya, menjadi batas bawahnya B, batas atasnya A, ya. Ini boleh digunakan, ya. Sekarang kita coba kalau menggunakan rumus yang ini, ya. Sehingga hasilnya adalah integral 2x min 9 dx dari 3 sampai 0. Nah, batasnya ini dibalik, ya, ditukar tempat batasannya. Sehingga hasilnya adalah x kuadrat min 9 antara 3 sampai 0. Ini 0 dulu, ya. 0 kuadrat dikurangi 9 kali 0 dikurangi, ya, 3 kuadrat min 9 kali 3. Nah, ini yang depannya adalah 0, ya, dikurangi dengan 9 min 27, ya. 9 min 27 itu hasilnya min 18, ya. Min dari min 18 hasilnya adalah 18. Nah, ini hasil yang boleh, ya. Jadi rumusan ini dipakai jika luasannya ada di bawah sumbu x, ya. Boleh pakai yang ini, boleh, atau boleh yang pakai yang kanan, boleh, ya, terserah, hasilnya adalah sama, ya. Oke. Berikutnya contoh yang ketiga, ini sebenarnya contoh yang ketiga, ya. Tentukan luas daerah yang diarsir sesuai gambar berikut. Nah, seperti ini gambarnya. Batasnya udah ada, ya. 1 sampai 4. Fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat min 4. Cuma di sini dilihat ternyata ada luasan di bawah sumbu x dan ada luasan di atas sumbu x. Sehingga kita tidak boleh mencari luasan dua daerah ini langsung maka integral fx x kuadrat min 4 dx dari 1 sampai 4, nggak boleh, karena hasilnya nanti akan tidak sesuai luasannya, ya. Nah, di sini kita harus pisahkan daerah mana yang di bawah sumbu x dan daerah mana atau batasan mana yang di bawah sumbu x dan batasan mana yang di atas sumbu x, ya. Daerah yang di bawah sumbu x adalah, ya, pada interval 1 sampai 2. Dan daerah yang di atas sumbu x, ya, ada pada interval 2 sampai 4. Sehingga luasannya, ya, kita pakai 1 sampai 2 dulu. Cuman karena ini di bawah sumbu x, maka ini batasnya dibalik, ya, 2 sampai 1, ya. Atau boleh kita menggunakan min,
integral E kuadrat min 4dx yang batas bawahnya 1, batas atasnya 2 boleh ya. Kalau ini kita gunakan teorema yang tadi, batas atasnya ditukar, tidak perlu dikasih min di depannya ya. Kemudian ditambah dengan integral E kuadrat min 4dx, batasnya dari 2 sampai 4 ya. Jadi ada dua perhitungan ya. Tidak boleh kita langsung dari 1 sampai 4 karena nanti hasilnya tidak sesuai ya. Oke, hasilnya adalah sepertiga X pangkat 3 min 4X ya, antara 2 sampai 1 ya, ditambah dengan sepertiga X pangkat 3 min 4X, batasannya dari 2 sampai 4 ya. Kita hitung satu persatu. Yang ini, yang kiri sepertiga kali 1 pangkat 3 dikurangi 4 kali 1 ya, dikurangi lagi kalau X nya 2 ya, sepertiga 2 pangkat 3 dikurangi 4 kali 2 ya. Nah, kemudian hasilnya ini ditambah dengan yang kanan ini ya. Sepertiga X pangkat 3 sepertiga kali 4 pangkat 3 min 4 kali 4 ya, dikurangi dengan sepertiga kali 2 pangkat 3 min 4 kali 2 ya. Oke. Ya, ini kita sederhanakan sekarang 1 pangkat 3 1, ini tetap 4, yang ini ya, ini berarti sepertiga dikurangi 4 ya. Kemudian dikurangi lagi dengan 2 pangkat 3 8 per 3. 8 per 3 dikurangi 8 ya. 8 per 3 dikurangi 8. Kemudian ditambah dengan yang ini adalah 4 pangkat 3 itu 64 per 3 ya, dikurangi 16 ya, ditambah dengan 64 per 3 dikurangi 16, dikurangi lagi dengan 8 per 3 min 8 ya. Oke. Kita sederhanakan lagi. Ini menjadi min 11 per 3 dikurangi ya, atau ini menjadi ditambah ya, karena ini hasilnya min dikurangi dengan min, hasilnya adalah plus ya. Hasilnya adalah plus 16 per 3. Kemudian 64 per 3 dikurangi 16, samakan penyebutnya per 3, berarti ini 16 kali 3 ada 48 ya, 64 dikurangi 48 per 3, hasilnya adalah 16 per 3. Dan yang paling belakang juga samakan penyebutnya per 3, 8 min 24 per 3 ya, hasilnya 16 per plus lagi ya, karena ini dikurangi dengan min, hasilnya plus 16 per 3 ya. Nah, kemudian kita jumlah hasilnya, min 11 per 3 tambah 16 per 3, ini sudah per 3 semuanya, tinggal jumlah atasnya. Nah, pembilangnya min 11 tambah 16 tambah 16 tambah 16 ya, hasilnya adalah 27 per 3 sama dengan 9 ya. Oke. Ini cara mencari luasan kalau ada dua daerah, yang satu di atas dan yang satu di bawah sumbu X ya. Oke, contoh yang keempat, kita ingin menentukan luas daerah antara kurva Y sama dengan 2 cosinus X dan sumbu X, dan dibatasi juga oleh garis X sama dengan min pi per 6 dan X sama dengan pi. Nah, ingat ya, untuk menentukan luas kita harus bisa ada gambaran apakah semua luasan itu di atas sumbu X ataukah ada yang di bawah sumbu X ya. Sehingga kita harus menggambarkan dulu ya, bagaimana bentuk kurva ini ya. Kita lihat sekarang, ini sumbu X nya, ini sumbu Y ya. Kemudian 2 cos X, grafiknya seperti ini ya. 2 cosinus X ini sama dengan 2 cosinus X ya. Tentu saja di sini tingginya 2 ya. Ini 2 karena 2 cos X ya. Kalau hanya 1 cos X tingginya 1 ya. Nah, kemudian
batasan yang diminta adalah kurva ini, kemudian sumbu X-nya, kemudian garis X sama dengan min pi per 6 itu di mana? Di sini 0 ya, X sama dengan 0, min pi per 6 letaknya di sini ya, daerah sini. Kemudian X sama dengan pi ya, X sama dengan pi, 1 pi letaknya di sini. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan ya, luas antara kurva ini, sumbu X dan dua garis ini. Nah, ini letaknya di mana? Letaknya ada yang di atas sumbu X dan ada yang di bawah sumbu X. Nah, di sini ada batasannya ya. Berapa di sini X-nya? Nah, maka kita bisa lihat ini luasannya ya. Kemudian di atas sumbu X itu antara min pi per 6 sampai berapa, dan di bawah sumbu X antara berapa sampai pi ya. Ini kalian sudah tahu di sini nilainya adalah pi per 2 atau setengah pi ya, setengah pi. Nah, baru kemudian kita bisa menentukan luasan dua daerah ini ya, luas pertama ditambah luasan kedua. Ingat ya, luasan pertama di atas sumbu X, luasan kedua di bawah sumbu X ya, sehingga luasannya adalah integral 2 cos X dx antara min pi per 6 sampai pi per 2 ya. Kemudian ini ada di bawah sumbu X ya, berarti min integral 2 cos X dx antara pi per 2 sampai pi ya. Nah, di sini boleh ini plus ya, ingat boleh dengan teorema yang terdahulu ini boleh plus, cuman batasannya ditukar ya. Di sini pi, sana pi per 2 boleh. Tapi di sini adalah plus ya, tambah. Kalau masih pakai min ya tetap ya, dari kiri pi per 2 sampai kanan ya, pi. Ya. Sekarang baru kita kerjakan. Integral dari 2 cos X adalah 2 sin X ya, 2 sin X. Batasannya ingat dari min pi per 6 sampai pi per 2 dikurangi 2 sin X antara pi per 2 sampai pi ya. Kita kerjakan 2 sin pi per 2 dikurangi 2 sin min pi per 6 ya, masih dikurangi dengan 2 sin pi min 2 sin pi per 2 ya. Kita satu-satu. 2 sin pi per 2, 2 sin setengah pi ya, 2 sin setengah pi itu nilainya adalah 1 ya. Sin min pi per 6 min setengah ya, sehingga 2 kali min setengah. 2 sin pi adalah 0, sin pi per 2 1 ya, sehingga hasilnya 2 kali 0 dikurangi 2 kali 1 ya. Ini 2 di min jadi plus ya, 1, 2 kali setengah 1, 2 ditambah 1 dikurangi 0 min 2 ya, sehingga hasilnya adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5 ya. Sehingga luasan daerah tersebut adalah 5 satuan luas. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana jika daerah luas daerahnya seperti ini gitu, ya. Ini sumbu X tetap, kemudian ini adalah sumbu Y ya. Yang kita cari adalah luasan di sebelah kiri kurva ya, tapi di sebelah kanan sumbu Y ya. Intervalnya interval Y-nya antara A sampai B ya, A-nya di bawah, B-nya di atas ya. Nah, kalau soalnya seperti ini, kita nggak mungkin memakai intervalnya di X ya, nggak mungkin intervalnya di X ya, susah ini intervalnya di X gimana ini ya. Sehingga kita harus pakai cara ya, fungsi yang kita pakai kita ubah menjadi fungsi Y, bukan fungsi X lagi ya. Jadi
X sama dengan Fy. Nah, X adalah fungsi dalam variabel bebasnya Y. Ya. Kemudian intervalnya A sampai B di sini. Ya. Jadi kita ubah menjadi luasan integral Fy dy, intervalnya dari A sampai B. Ya. Kita ambil contohnya sekarang. Ya, ini. Ya. Dengan luas daerah dihasil pada gambar. Di sini ada kurva, ya, kurvanya adalah y kuadrat min 2y sama dengan x min 2, ya. Y kuadrat min 2y sama dengan x min 2, ya. Kemudian yang kita cari adalah sebelah kiri kurva itu, tapi di sebelah kanan sumbu y, ya. Y-nya antara min 1 sampai 2, ya. Nah, sekarang kita berarti harus merubah bentuk fungsinya yang akan diintegrasikan, ya. Fungsi integrannya kita ubah menjadi x sama dengan, ya, misalkan menjadi x sama dengan berapa y, ya. Dari y kuadrat min 2y sama dengan x min 2, maka x-nya sama dengan apa? Wah, tinggal min 2-nya pindah ke kiri aja, ya. Tinggal y kuadrat min 2y plus 2 sama dengan x, atau x sama dengan y kuadrat min 2y plus 2, ya. Y kuadrat min 2y plus 2. Nah, sekarang ini sudah bentuknya x sama dengan Fy, ya. Nah, luasannya berarti maka integral Fy dy, ya. Integral Fy dy, ya. Intervalnya mulai dari min 1 sampai 2, sesuai di sini min 1 sampai 2, ya. Fy-nya adalah ini, x, ya, y kuadrat min 2y plus 2. Sehingga di sini dy, ya, variabel bebasnya y, ya. Sehingga integralnya adalah sepertiga y pangkat 3 min y kuadrat plus 2y. 3y pangkat 3 min y kuadrat plus 2y, ya. Intervalnya mulai dari min 1 sampai 2, ya. Kita substitusi, ya, sepertiga kali 2 pangkat 3 dikurangi 2 kuadrat ditambah 2 kali 2, ya. Dikurangi dengan, kalau y-nya diganti min 1. Sepertiga kali min 1 pangkat 3 dikurangi min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1, ya. Ya, kita sederhanakan, ya, kita jabarkan ini. Ini 8/3 dikurangi 4 ditambah 4, ya. Yang ini dikurangi dengan min 1/3 dikurangi 1 min 2, ya. Dikurangi dengan min 1/3 min 1 min 2, ya. Yang ini hasilnya adalah, ya, ini sudah 0, ya, min 4 plus 4 0, jadi tinggal 8/3 dikurangi dengan yang ini hasilnya min, ini disamakan penyebutnya jadi per 3, yang ini 3, ini 6, jadi 9 teman-teman, 10/3 min 10/3 dikurangi min 10/3, jadi ditambah 10/3, ya. Nah, sekarang tinggal jumlah, penyebutnya sudah sama, menjadi 18/3, hasilnya adalah 6, ya. Ya, sehingga luasannya adalah 6 satuan luas. Oke. Ya. Berikutnya adalah bagaimana cara menentukan luas daerah antara dua kurva. Ya. Luas daerah antara dua kurva. Ya. Di sini ada kurva yang pertama fx dan kurva yang kedua adalah gx. Ya. Fx berada di atas Gx, ya. Fx berada di atas Gx, ya. Ya, Fx lebih dari Gx pada interval A sampai B, ya, A sampai B sama, ya. Maka luasan daerah ini bisa dihitung dengan luasan di bawah kurva Fx, ya, sampai AB ini dikurangi luasan di bawah kurva Gx, kan gitu, ya. Luasan di bawah kurva fx di atas sumbu x dikurangi luasan di bawah kurva gx di atas sumbu x, sehingga hasilnya adalah luasan antara fx dan gx, ya. Oke, rumusannya adalah menjadi seperti ini, ya. Nah, ini, ya, luasan seperti ini kita tidak
memandang apakah kurva itu ada di bawah atau di atas sumbu X, ya. Asalkan fx-nya ada di atas sumbu X dan gx-nya di bawah, fx-nya ada di atas gx, ya, fx-nya ada di atas gx, ya. Jadi di sini tidak ini berlaku walaupun kurva fx dan dx berada di bawah sumbu X, ya. Atau fx-nya di atas, gx-nya di bawah, nggak masalah, ya. Tetap berlaku rumus ini, ya. Asalkan fx-nya ada di atas gx. Ya. Oke, contohnya, ya. Tentukan luas daerah di hasil yang ditunjukkan oleh gambar seperti ini, ya. Oke. Yang ini adalah kurva y sama dengan x, ya, yang lurus, garis lurus, kurva linear. Kemudian yang kurva lengkung ini adalah kurva kuadrat, fungsi kuadrat, yaitu y sama dengan 2 min x kuadrat, ya. Nah, kalau dilihat di sini mana yang fx, mana yang gx. Kita lihat yang fx adalah yang di atas gx. Yang di atas yang mana? Berarti di atas yang ini nih. Ini adalah kurva fx, ya. Sedangkan linearnya adalah kurva gx, ya. Berarti fx-nya yang ini, gx-nya yang itu, ya. Nah, tapi sekarang kita lihat di sini batasan integrasinya, batas bawahnya yang mana? Ya, ini di sini berapa ini? X-nya berapa? Ya, yang kanan X-nya berapa? Ya, kita harus mencari tahu dulu, ya. Di soal nggak ada, di sini tidak ada. Maka kita harus mencari dulu dengan cara apa? Titik potong antara dua kurva, ya. Titik potong antara dua kurva, ya. Berarti kita harus mencari titik potong antara dua kurva, yaitu dengan menyamakan dari persamaan ini, ya, menentukan batas integrasinya, ya. Persamaan pertama adalah y sama dengan 2 min x kuadrat. Persamaan kedua adalah y sama dengan x, ya. Y-nya sama dengan ini dan y-nya sama dengan itu, berarti ini sama dengan itu, kan gitu, ya. Kita lihat berarti x itu sama dengan 2 min x kuadrat, ya. Berarti bisa pindah ke kiri semua, x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Nah, ini kita cari penyelesaiannya, yaitu persamaan kuadrat. Bisa kita cari pakai faktorisasi atau pakai rumus ABC, ya, atau pakai cara yang satunya lagi, ya. Apa itu namanya? Melengkapkan kuadrat sempurna, ya. Kalau ini bisa difaktorkan, faktorkan, ya. Hasilnya adalah x plus 2 x min 1 sama dengan 0. Sehingga dari sini kita peroleh x-nya sama dengan min 2 dan x sama dengan 1, ya. Nah, ini akan menjadi batas integrasi untuk mencari luas ini tadi, ya. X-nya min 2 di sini nih. Nah, ini x minnya 2, ya. Yang ini x-nya sama dengan 1, ya. Bentar, ya. Nah, sekarang kita cari luasannya, ya. Kita cari luasannya. Integral fx min gx dx antara A sampai B, ya. A-nya adalah min 2, B-nya 1, ya. Fx-nya adalah 2 min x kuadrat, gx-nya adalah x, ya. Sehingga ini integral 2 min x kuadrat ini adalah fx dikurangi x, ya, gx-nya. Batas integrasinya min 2 sampai 1, ya. Kita sebarkan di sini menjadi min x kuadrat min x plus 2, ya. Langsung kita uraikan menjadi min sepertiga x pangkat 3 dikurangi setengah x kuadrat tambah 2x, ya. Antara min 2 sampai 1, ya. Substitusi, ya, min sepertiga kali 1 pangkat 3 dikurangi setengah kali 1 kuadrat dan seterusnya, dikurangi dengan kalau x-nya sama dengan min 2, ya. Hasilnya seperti ini, ya. Sehingga kita peroleh nilainya adalah, ya, 7/6 ditambah 20/6, 27/6 atau sama dengan 4,5, ya, 4,5. Oke, ya. Ini cara penyelesaian untuk menentukan luasan antara dua kurva. Oke, bahasan yang terakhir kali ini dalam bahasan luas daerah, ya, kita akan bahas tentang luas daerah dalam koordinat polar, ya.
Jadi kita tahu bahwa koordinat polar berbeda dengan koordinat Kartesius, ya, berbeda dengan koordinat Kartesius, ya. Dalam koordinat polar, ya, ada sudut-sudut yang harus kita perhatikan. Ya, misalnya di sini ada, kita ingin mencari luas daerah R yang dibatasi oleh dua garis radial, ya, yaitu θ1 alfa dan θ2 sama dengan beta. Kurvanya adalah R sama dengan f θ dengan batasannya θ antara alfa dan beta, ya. Gambarannya seperti ini. Ini adalah dua sumbu dalam koordinat polar, ya. Kemudian ini ada θ1 alfa, kemudian θ2 beta. Nah, kemudian jika ada kurva antara alfa dan beta di sini, ya, yaitu adalah kurva R f θ, kita ingin mencari luasan antara θ1, θ2 dan R ini, ya, θ1, θ2 dan R. Mana cara ngitungnya, ya? Nah, kita ingat kalau ini misalnya ini kurvanya adalah berupa lingkaran utuh, gitu ya, berupa lingkaran utuh, ya, maka luas dari lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Nah, sekarang andaikan ini hanya sebagian dari lingkaran, ya, hanya bagian dari lingkaran, maka ini namanya apa namanya? Ya, namanya adalah curing, ya, namanya adalah curing atau sektor, ya. Nah, luas curing itu apa? Ya, kita lihat sudutnya berapa ini, ya, sudutnya berapa. Kalau sudutnya adalah antara θ1 sampai θ2, berarti sudutnya adalah delta θ, gitu ya, delta θ per, ya, seperberapanya dari satu lingkaran, ya, delta θ dibagi 2 pi, ya, satu lingkaran kan 2 pi, ya, 2 θ dibagi 2 pi berarti dikalikan dengan pi r kuadrat. Nah, ini adalah luas curingnya. Sehingga kalau kita sederhanakan, ya, pi-nya coret-coret hilang, tinggal setengah delta θ kali r kuadrat, ya, setengah delta θ kali r kuadrat. Nah, sekarang kita bisa menentukan luasan curing ini dengan integral, ya, dengan integral, yaitu integral dari setengah r kuadrat, ya, integral dari setengah r kuadrat. Delta θ-nya apa? Ya, dari θ1 sampai θ2 itu adalah batasan integrasinya, ya. Luasannya adalah setengah integral r kuadrat d θ, ya, batasannya dari θ1 sampai θ2. Ini adalah delta θ-nya tadi, ya. Atau r-nya kita ganti dengan f θ, ya. θ1-nya sama dengan alfa, θ2-nya sama dengan beta, ya. Jadi bisa dibentuk seperti ini, ya. Ini adalah rumusan mencari luasan dalam koordinat polar, ya. Ini boleh masih θ1, θ2 boleh, ya. Nah, sekarang contohnya, ya, hitunglah luas daerah. Ada yang istilahnya kalau dalam koordinat polar itu ada istilahnya 5 kon, ya. Atau nih baca 5 kon atau 5 son. Kayak buat apa oles, ya, remason. Oh, bukan. Ini 5 kon, ya. Dengan persamaan R sama dengan 3 plus 2 cos θ, ya, batasannya θ antara 0 sampai 2 pi, ya. Nah, garis ini luasannya adalah setengah integral r kuadrat d θ, θ1 sampai θ2, ya. θ1-nya 0, θ2-nya 2 pi, ya. R-nya apa? R-nya ini 3 plus 2 cos θ, ya. Jadi bentuknya sudah seperti ini, ya, karena ini r kuadrat berarti 3 plus 2 cos θ ini juga dikuadratkan. Hasil kuadratnya adalah 3 kuadrat 9 ditambah
3 kali 2 cos theta 6 dikalikan 2 jadi 12 cos theta, ditambah 2 cos theta dikuadratkan jadi 4 cosinus kuadrat theta, ya, 4 cosinus kuadrat theta. Nah sekarang bisa diintegralkan. Integral dari 9 adalah 9, ingat di sini d theta ya, bukan x lagi. Ini 9 theta, ya, ditambah ini diintegralkannya menjadi 12 sin theta. Nah yang ini, ya, ini perlu bantuan, ya, kita hitung dulu berapa nilai 4 cos 2 theta ini, 4 cos kuadrat theta, ya. Kita bantuan dengan beberapa sifat trigonometri identitas, ya. Kita pakai ini, ya, cos 2 cos A cos B, ya. 2 cos A cos B itu sama dengan cos A plus B ditambah cos A min B, ya. Ini untuk bantuan aja, ya. Kalau misalnya ini A ini B, maka menjadi cos A plus B ditambah cos A min B, ya. Kalau ini A dan A, ya, 2 cos A dan A, berarti cos A kali cos A itu sama dengan cos A plus A ditambah cos A min A. Kalau duanya dipindah kanan jadi per 2, ya, menjadi cos A sama dengan cos A plus A ditambah cos A min A per 2, ya. Cos A kali cos A adalah cos kuadrat A, ya, sehingga ini cos 2A ditambah cos A min A 0, ya. Cos 0 adalah 1, sehingga ini cos 2A ditambah 1 per 2, ya. Nah kalau A nya saya ganti dengan theta, maka ini juga ganti dengan theta. Kalau ini saya kalikan dengan 4 biar sama dengan ini, 4 cos kuadrat theta, ya. 4 cos kuadrat theta sama dengan 4 kali ini, kan? 4 kali ini per 2, ya, kita sederhanakan 2 corak dengan 4 menjadi 2 cos 2 theta ditambah 2, ya, 2 cos 2 theta ditambah 2. Nah baru hasil ini bisa kita masukkan ke sana, karena nanti ini bisa lebih mudah dicari integralnya, ya. Nah dari sini menjadi setengah integral 9 langsung ditambah 2 aja di sini jadi 11, ya, ditambah 12 cos theta ditambah sisanya adalah 2 cos 2 theta, masih d theta. Nah sekarang baru diintegralkan menjadi setengah kali, ya, ini 11 theta ditambah 12 sin theta, yang ini diintegralkan menjadi 2 per 2 1, ya, tinggal sin 2 theta. Nah, batas integrasinya dari 0 sampai 2pi. Nah, baru kita masukkan jadi 11 theta kali tetanya diganti 2pi menjadi 22 theta. Sinus 2pi adalah 0, sinus pi ini 2pi, ya, 2pi tetanya diganti 2pi adalah sinus 2pi 0, sinus 4pi 0 juga, ya. Kemudian kalau diganti 0, ya, 11 kali 0 0, sinus 0 juga 0, sinus 0 0 juga, ya, sehingga hasilnya setengah kali 22 pi, yaitu 11 pi, ya. Jadi luasannya adalah 11 pi, ya, sudah diperoleh. Luas daerah 5 kon tersebut adalah 11 pi satuan luas, ya. Oke, mudah-mudahan dapat Anda pahami. Selamat belajar.